hanya di bulan Ramadan saja, bahkan fenomena menjelang atau pada saat Lebaran pun juga tak kalah menarik loh. Pada posisi ini, tanpa adanya komando, seluruh masyarakat serentak melakukan berbagai persiapan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, seperti memasak daging kerbau, ayam, dan sebagainya. Serta tidak lupa juga berbagai jenis kue sebagai menu hidangan spesial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada saat Lebaran tiba, semua orang akan berbondong-bondong mencari lokasi destinasi wisata atau rumah makan untuk disinggahinya sepulang dari silaturahmi. Di posisi ini, para pedagang akan banyak sekali diuntungkan oleh banyaknya pengunjung yang datang. Pengunjung kenyang, penjual pun senang. Hehe. Fenomena lainnya, pasca 10 Lebaran, masyarakat Aceh sendiri mempunyai salah satu tradisi yang dikenal dengan kenduri kuburan. Biasanya di sini akan ada banyak sekali pedagang yang bermunculan, mengingat lokasinya juga yang penuh akan anak-anak. Halo kawan-kawan, jadi berhubungan perkuliahan sudah libur, maka hari ini saya berkesempatan untuk mudik ke kampung halaman saya bertempat di Kabupaten Aceh Selatan. Yuk ikuti keseruan perjalanan aku mudik ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung, berikut beberapa kegiatan yang menyangkut dengan keuangan negara, baik dari makro maupun mikro masyarakat yang ada di kampung halaman saya. Jadi penjualan ikan biasanya meningkat menjelang Lebaran, karena banyak orang membeli ikan sebagai menu makanan spesial untuk perayaan tersebut. Dampak bagi penjual adalah meningkatkan pendapatan, sementara bagi pembeli bisa berarti harga ikan yang lebih tinggi karena permintaan yang meningkat. Penjualan takjil oleh masyarakat selama bulan Ramadan dapat memiliki beberapa dampak positif pada tingkat mikro masyarakat. Ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi individu atau keluarga yang terlibat dalam bisnis takjil. Peningkatan penjualan daging dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara melalui pendapatan tambahan dari sektor perdagangan, dan juga permintaan yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga yang tinggi dan juga mempengaruhi tingkat inflasi secara keseluruhan. Ini juga menjadi tradisi dan kebudayaan yang mencerminkan tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan hidangan khas Lebaran. Permintaan yang meningkat untuk hidangan Lebaran dapat memberikan kontribusi positif pada sektor pertanian dan perdagangan. Jika permintaan melonjak, harga sayuran tertentu mungkin mengalami kenaikan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi secara keseluruhan. Persiapan hidangan khas Lebaran seringkali mencakup berbagai sayuran dan menjadi makanan alternatif yang juga menjadi suatu tradisi dan kebudayaan saat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muada Siregar dengan NIM 22059050100003. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh keuangan negara terhadap orang yang berpulang kampung. Khususnya bagi saya, seorang mahasiswi yang berpulang kampung dari Aceh Barat menuju Sumatera Utara di Kota Padang Sidimpuan. Serta di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari saya, mulai dari pemburu takjil, terus ada belanja, mulai dari baju hari raya, dan bagaimana pengaruhnya nantinya terhadap keuangan negara. Nah, simak videonya guys.
hari Lebaran memiliki pengaruh signifikan terhadap keuangan negara di Indonesia, terutama melalui peningkatan perputaran uang dan aktivitas ekonomi yang terkait. Nah, berikut ada beberapa aspek yang mempengaruhi hari Lebaran terhadap keuangan negara. Kenaikan jumlah pemudik selama Idul Fitri menjadi indikator bahwa kondisi keuangan masyarakat semakin membaik. Nah, yang akan menggerak terhadap kenaikan perputaran uang yang sangat besar di seluruh pelosok tanah air. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai untuk momen Lebaran tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 ini, persenannya meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nah, menyediakan uang tunai dilakukan melalui program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri dinilai dapat mengerek pertumbuhan ekonomi kultural. Perputaran uang tersebut akan menyebar di berbagai sektor usaha seperti retail, fashion, makanan dan minuman, BBM dan transportasi darat, laut, dan udara. Halo teman-teman, assalamualaikum. Temenin aku yuk ke pasar. Nah teman-teman, begini nih spot pemandangan di kampung aku jikalau masih pagi. Masih sepi dan masih asri dan juga masih sejuk kan? Gak terasa akhirnya sampai juga di jalan aspal. Nah teman-teman, ini tuh Masjid Semantu. Oh ya teman-teman, jalan di sini rusak karena kemarin sebelum bulan puasa di sini banjir dan belum diaspal lagi sampai sekarang. Oh ya, bicara tentang jalan rusak, aku jadi keingat tentang keuangan negara, yang dimana jalan termasuk ke dalam infrastruktur negara dan dapat meningkatkan ekonomi makro negara. Nah, karena di sini jalannya lagi rusak, jadi harga barang di sini cenderung lebih mahal ketimbang harga barang di daerah lain. Hal ini disebabkan karena penjual yang beroda 4 harus melewati jalur lain dan memerlukan waktu yang lebih lama dan juga biaya transformasi yang lebih tinggi. Oh ya teman-teman, nggak terasa akhirnya aku sampai juga nih di pasar. Terima kasih ya yang udah nonton vlog singkat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, mumpung kalian masih libur, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fenomena saat di kampung saya saat bulan puasa mengenai keuangan negara baik dari segi makro maupun mikro masyarakat. Apalagi pedesaan saya jauh dari perkotaan. Di makro pengeluaran pemerintah sering mengalokasikan anggaran tambahan untuk program-program sosial dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan saat bulan puasa, seperti program bantuan pangan atau santunan bagi yang kurang mampu. Sedangkan di mikro masyarakat, daerah perkampungan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, masyarakat di daerah perkampungan cenderung meningkat konsumsi dan pengeluaran selama bulan Ramadan. Bahkan dampak kondisi ekonomi selama bulan Ramadan juga dapat mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat di perkampungan.